Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumpi bergizi bareng Mak Muri edisi ke-15 di Muri 100 Day Challenge 100 live talk show bersama Muslimah Inspiratif. Nah, tag ketiga, nggak apa-apa ya. Teman-teman yang tadi sudah ikutan di tag yang 1 dan 2, silahkan yang mau komen-komen lagi mengenai produknya apa yang teman-teman jual, silahkan ketik di komen ya. Boleh kok, boleh promo di sini ya. Nah, sambil menunggu bintang tamu kita. Oke, ini sudah join ya. Aku invite. Nah, teman-teman, hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang spesial ya. Emak super, emak strong, emak luar biasa lah kalau menurut aku mah. Emak yang satu ini tangguh banget. Nah, ini dia. Assalamualaikum, Maria. Ya, Waalaikumsalam, Mak Muri. Masya Allah. Maria, kenalan dulu sama teman-teman aku nih. Maria tinggalnya di mana? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Kameria. Nah, domisili saya di Tangerang Selatan, Mak. Saya mempunyai 3 orang anak dan apa ya? Ya, bisnis saya di bidang konveksi dan fashion sendal dan sepatu, Mak. Seperti itu. Masya Allah. Tinggalnya di mana, Mak, tadi, Mak? Di Tangerang Selatan, Mak. Nah, itu teman-teman yang rumah di Tangerang Selatan deket nih sama Maria. Maria sekarang bisnisnya di bidang konveksi, berarti nerima orang maklun ya? Ya, betul, Mak. Kita terima Kon maklun, nah, konveksi konveksi seragam. baju, Ya, baju seragam. spesialisasinya seragam. Baju spesialisasinya seragam. Bahannya apa nih? Kaos, katun, atau bebas? Bebas, Mak. Kita bisa terima dari kaos juga, bisa terima dari bahan katun, ya. Bisa. Hanya kita spesialisnya di seragam kampus, seragam perusahaan, dan sekolah, Mak. Juga Wah, komunitas. cakep nih. Seragam Gitu. seragam perusahaan, seragam online shop juga bisa ya. Kan sekarang online shop sekarang keren-keren ya. Udah banyak Bisa. nih karyawannya ya. Wah. Kemudian tadi Bisa. ada sendal dan sepatu ya. Brand owner dari sendal dan sepatu. Dengan mereknya apa, Mak? Sachios, Mak. Mak Muri. Jadi, Sachios. Sachios. Itu Alhamdulillah terinspirasi baru. dari apa sih, Mak? Sachios itu namanya unik deh. Sachios itu jadi dari bahasa Jepang ya, Mak. Artinya keberuntungan. Jadi insya Allah kita ingin menjadi jalan keberuntungan untuk masyarakat, Mak. Gitu. Amin, ya Allah, amin, amin, amin. Nah, sebelum kita ngebahas nanti gimana sih awal mendirikan brand dan sebagainya, katanya Maria ini dulu pernah jadi tukang gorengan gitu ya. Gimana nih Mak ceritanya, Mak? Dulu, coba pendidikan terakhir apa, mulai berjibakunya sejak kapan? Masya Allah, iya betul, Mak. Jadi saya kebetulan lulusan SMA, Mak. Jadi hanya SMA pendidikan saya. Terus pada tahun itu udah lama sih, Mak, ya, kira-kira tahun 2008 2009 gitu. Kebetulan suami kan pada saat itu menjadi sales motoris dari salah satu roti ya, Mak, ya, roti yang sempat booming di kemarin tuh yang pas 212 itu gitu. uh, Supply ke toko-toko dan warung-warung. Nah, ada warung yang nawarin tuh, saya punya cabang warung di dekat rumah Pak Zaki gitu ya, suami saya tuh, punya etalase nggak dipakai gitu, mau apa enggak gitu. Nah, pada saat itu suami nawarin tuh ke saya, mau nggak Bu gitu. Ah, Pada saat itu saya tuh eh, masak juga sebetulnya kurang bisa ya, Mak. Masak tuh awal-awal nikah aja itu pun belajar. Tapi dengan ada peluang itu akhirnya Bismillah deh, ya udah kita coba gitu. Akhirnya jualan gorengan tuh, Mak, gitu dari jam 4 sore sampai jam 10 malam kadang ya Wah, sehabisnya. Masya Iya. Allah. Jadi Maria ini lulusan SLTA, kemudian jadi ibu rumah tangga, suami bekerja sebagai sales roti, satu perusahaan roti yang masukin ke toko-toko, dan kemudian rizki dari Allah dikasih etalase nganggur, kemudian dipakai, dimanfaatkan untuk jualan gorengan, gitu kan ya. Nah, Iya, mungkin Mak, dia betul. nggak segini loh, nggak semua orang loh punya mental mau jualan ya nggak sih? Gitu ya, apalagi kan kalau pendidikan SMA itu kan juga bisa ya kayak kerja di apa Indomaret, jadi SPG apa, di mana masih bisa lah kerja kantoran gitu kan ya. Nah saat itu nih
ini untuk membantu teman-teman yang di luar sana nih, para penonton yang di sini mungkin masih banyak yang mental block, Mak. Malu ya aku mah dagang gitu kan ya. Saat itu apa sih yang membuat Maria tuh berani gitu ya dan nggak malu? Ya karena saya tuh tipenya nggak bisa diem, Mak. Terus apa peluang tuh langsung nggak mikir kita bisa atau enggak tuh, langsung Bismillah gitu kan, dicoba gitu, Masya karena Allah. peluang itu kesempatan nggak datang dua kali ya. Setelah itu baru belajar caranya gitu, Mak. Caranya bikin gorengan itu seperti apa dan lain-lain gitu. Masya Sebelum itu Allah. sih udah jualan-jualan juga, Mak. Jadi yang berhubungan dengan jualan tuh saya kayak suka gitu kan, lumayan nih gitu. Kadang mikirnya langsung lumayan nih untungnya gitu. Pada saat dulu gitu seperti itu. Jadi memang fokus terhadap ini ada baiknya kok, ada keuntungannya kok buat kita hajar aja ya Maya. Selama Nah, halal seperti ya itu. Maya. Betul, Oke, nggak Mak. ada gengsi-gengsi. Nah, kalau gengsi zaman sekarang Nggak lapar ada. ya nggak sih? Zaman Betul. sekarang kalau gengsi lapar susah ya. Jadi nggak pakai Betul, gengsi. Mak. Terus pernah pernah nyobain apa lagi nih Mas selain gorengan itu? Sampai akhirnya punya bisnis yang mana dulu nih? Konveksi dulu apa yang brand owner yang Sachius itu? Konveksi dulu, Mak. Jadi Oke, bisnisnya di coba konveksi dari dulu. yang gorengan sampai ketemu konveksi kan beda banget nih ya gitu ya. Nah, bagaimana nih cerita perjalanannya? Banyak sih, Mak, ya kalau boleh dicerita, aduh banyak banget gitu, dari ngewarung, terus eh, kredit-kredit yang tetangga-tetangga gitu, Mak. Terus jualan di pasar hari Minggu, kan suka ada tuh, Mak, ya, pasar hari Minggu gitu kan. Mungkin kalau di Bandung tuh ada gazebo yang gitu. Nah, saya pernah jualan mainan seperti itulah gitu. Jadi eh, lumayan banyak sampai mengantarkan ke bisnis yang sekarang gitu, Mak. Jadi Masya awalnya Allah. bisnis yang sekarang itu karena saya buka sebelumnya bisnis saya ini jasa pengepakan baju, Mak. Jadi baju yang Jasa setelah jahit kan kita, pengepakan baju, oke. Hmm. iya, lubang kancing, pasang kancing kan, Mak, ya, terus gosok. Nah itu kan banyak konveksi yang tidak punya alatnya tuh. Nah Oke, akhirnya, jadi kayak finishing ya, bagian finishing nah ya. betul, betul, Mak, jasa finishing baju itu awalnya dari situ. Nah, lalu ada teman gitu ya, ayo kita buka konveksi gitu. Pada saat itu, oh gitu ya, ya udah ayo gitu, bet, tanpa modal sama sekali. Jadi kalau bilang bisnis tanpa modal ada, ya insya Allah sih ada gitu. Masya Seperti Allah. itu. Gitu. Oke, jadi udah melanglang buana dulu berbagai berbagai dagangan ganti lagi. Nah, pertanyaan aku nih sebelum kita nanti ke produk yang utamanya, apa sih yang membuat Maria tuh kuat? Kan berarti kan ketika berganti, berarti ada mungkin ada kegagalan yang di sini kurang berkembang atau ada peluang lain. Apa yang membuat Maria tidak putus asa dan mau mencoba lagi, Mak? Ini bantuin nih, Mak. Ini banyak teman-teman kita yang udah gagal terus udahlah aku mah gak bakat, nah misalnya gitu. Ya, jadi saya tuh dari awal itu, Mak, pertama menikah gitu, kok kayak ada gambaran dan berkeyakinan bahwa suatu saat nih saya pasti sukses. Pada saat Masya Allah. itu saya ngontrak rumah ya, Mak. Maksudnya rumah saya kontrakan gitu kan, kontrakan kecil banget gitu. Tapi kok saya punya gambaran bahwa keyakinan diri bahwa suatu saat tuh saya pasti sukses, akan sukses gitu. Hanya caranya nih gitu kan kita harus temuin. Makanya begitu ada peluang, saya selalu ambil, mungkin ini jalannya. Begitu ada peluang, mungkin ini jalannya. Seperti itu, Mak, sampai hari inilah begitu. Mungkin dulu saya nggak ngerti konsep itu apa ya, Mak, ilmu itu apa. Tapi begitu saya belajar, pelajari, ternyata itu afirmasi gitu ya, Mak, ya, bahwa mengafirmasi diri bahwa suatu saat saya akan, insya Allah akan jadi orang sukses gitu kan, ya minimal untuk diri saya sendiri gitu, untuk keluarga. Terus di 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 apa ya, diyakini itu ya, Mak, ya, bahwa insya Allah ini akan ada jalannya gitu. Masya Allah. Jadi Itu sih, memang Mak. sudah ada keyakinan dulu terhadap Allahnya dan memang Mm-mm. bahasa kerennya afirmasi ya Mak ya. Udah Mm-mm, yakin betul. dulu gitu, udah yakin nih. Pokoknya kalau udah yakin dulunya kontrakan, kalau sekarang gimana nih Mak sekarang Mak? Dulu kan kontrak rumah nih. Sekarang udah punya dua bisnis, wah pasti udah jauh berubahnya nih. Berarti mulai dagang, mulai nikah tuh tahun berapa Mak? Saya nikah tahun 2003, Mak. Tahun 2003 dua ribu saya tiga. menikah. Oh, senior ini senior Mm. ya.
Senior ini. Nah, sampai sekarang gitu kan ya, berarti memulai sama suami dari nol lah ya, ibaratnya gitu ya, Mak ya, berjuang Ya, bareng ya, Mak ya. Nah, dengan berbagai perjuangan-perjuangan itu, tadi yang membuat Maria mau bisa bangkit adalah karena memang sudah ada keyakinan, pasti kita sukses deh ya. Terserah Allah caranya gimana, tapi udah yakin dulu sama Allah ya, Mak ya. Jadi iya betul yakinnya ya. memang nggak ke kita gitu ya, yakinnya tapi ke Allah. Nih Maria nih, Masya Allah ya, udah punya keyakinan yang luar biasa. Ini tauhid loh teman-teman, ini kita pelajaran tauhid lah ya. Kita mentauhidkan Allah, kita bertauhid bahwa Allah itu pasti baik sama kita dan Allah itu sudah menyiapkan kesuksesannya kita di depan sana. Tinggal Maria ikhtiar. Jualan A, Iya. ganti jualan B, ganti jualan C, ganti terus ganti. Akhirnya berproses sampai akhirnya di bisnis yang konveksi dulu itu ya Maya. Nah, yang konveksi mulainya tahun berapa tuh, Mak? Konveksi mulainya di tahun 2013, Mak. Konveksi Jadi, mulai tahun ya, 2013, berarti udah masuk tahun ke-8 ya. iya betul, Mak. Tahun ke-8 Masya kemarin, Allah. bulan ini Maret. Kita Bulan ulang Maret tahun ini ke-8. masuk ulang tahun ke-8, luar Iya. biasa. Menuju tahun ke-9 berarti berikutnya nih ya. Nah, Amin, apa sih amin. Mak nih challenge-nya nih kalau di bisnis konveksi sekarang? Ya, challenge-nya sebetulnya kemarin sebelum pandemik itu lumayan ya, Mak. Begitu pandemik kan arah berubah drastis tuh, Mak. Ya, challenge-nya gimana kita bisa memanage para tukang jahit itu, Mak. Gimana biar mereka tetap ada kerjaan, kita support gitu kan. Apalagi kita kan ada juga bekerja sama juga dengan mitra-mitra konveksi ya, Mak, gitu. Sekitar ada 15-an mitra konveksi yang kita kerja sama selain tukang jahit yang in-house gitu, Mak. Seperti Oke, itu. kalau yang in-house ada berapa orang, Mak? Yang in-house total dengan finishing dan lain-lain itu ada 17 orangan, Mak. Di yang tukang 17 jahit. orang. Masya Allah, Iya. dari seorang Maria pejuang tangguh, udah ada 17 keluarga yang kecipratan rezekinya dari konveksinya ini. Itu Iya. yang in-house. Yang maklun Mm-mm. berapa? Ada berapa konveksi, Mak? Kerjasama? Ya, kerjasama sekitar ada 20 konveksi ya, Mak. Yang prioritas itu ada 4, yang lainnya mungkin biasa kalau kita ada proyek yang tidak terkejar, kita bekerja sama. Itu ada 4 sampai 5 yang prioritas itu barang kita semua gitu, Mak. Wait, wait, Konveksi wait. rumahan Maria ya, di Mak ya. aku, Maria suaranya kecil deh. Teman-teman bisa Oh bantu ya. aku nggak? Maria nih di aku Oh suaranya iya. kecil tadi karena memang tadi ada kayak ada telepon masuk ke aku terus tiba-tiba jadi kecil suaranya Maria. Kalau teman-teman suaranya Maria kedengeran jelas nggak ya? Kedengeran di aku sampai aku Iya. polin nih volumenya. Tapi emang agak kecil gitu. Beda sama tadi waktu awal-awal mulai. Coba Coba ya, Mbak Mak, aku Aprilia pakai Rohman. Ah, kecil nggak ya suaranya Maria nih? Tadi di awal bagus banget. Berarti in-house penjahitnya ada 17. Coba Mari. Halo, halo. sebelum. Sama Halo. ya, tapi kedengeran sih, nggak apa-apa lanjut aja. Ah, Jadi ah, ah, ah. Marian ada in-house penjahitnya 17 dan ada kerjasama juga dengan rumah produksi sampai 20 rumah produksi ya, Mak? Iya betul, Mak. Masya Allah. Dari rata-rata dari tiap rumah produksi itu ada berapa penjahit tuh, Mak? Ada yang 4, Mak. 4, 5, seperti itu sih. Oke, Kalau kalau yang kita ambil rata-rata 5 orang kayak 20, berarti ada 100 orang ya. Masya Allah, luar biasa ini Maya satu ini. Kemudian untuk apa nih? Kan tadi kan ada yang in-house, ada yang di luar ya. Mungkin di luar karena apa sih Mak yang menyebabkan akhirnya nggak di dalam semuanya gitu? Memang awal mulanya kan kita, saya gitu ya, Mak, belum punya in-house langsung, tempat produksi langsung. Nah, lambat laun, alhamdulillah kita juga punya produksi sendiri. Jadi yang sudah biasa bermitra itu kan kasihan juga, Mak, kalau kita langsung tinggalkan Oh, gitu. oke. Berarti Jadi dibalik masih ya. Aku pikir dibagi. in-house dulu baru kerjasama. Ternyata kerjasama dulu baru yang Iya, in-house ya. Masya Allah, luar biasa. betul. Dan tetap Kerjasama dulu. mempertahankan yang kerjasama itu karena Mm-mm. mau sama-sama bagi-bagi rezekinya. Masya Allah, Iya, keren betul, Mak. banget. Nah, kalau tadi ketika di masa pandemi, ya tentunya si klien juga berkurang ya, Mak. Karena tadi targetnya adalah seragam. Targetnya adalah perusahaan. Yang Mm-mm. mana perusahaan di kala pandemi ini
yang ada juga malah banyak yang tutup, mengurangi biaya gitu kan ya Mak ya. Nah, berarti untuk Iya, betul. mempertahankan bisnis konveksinya ini apa yang dilakukan sama Maria? Berarti udah hampir Iya, Mak. setahun loh ini pandemi ya. Udah Setahun lebih ya, lebih Mak. dari setahun. Iya. Awal-awal pandemik itu sekolah kan pada tutup ya, Mak. Sekolah pada tutup gitu kan. Sedangkan pada saat Maret, biasanya tuh Maret, April, Mei itu kita memang di Toga Wisuda lagi lumayan ya, lagi mulai-mulai untuk kelulusan kan. Alhamdulillahnya pada saat Maret itu ternyata kita kebanjirannya di APD, Mak. Karena yang seragam tidak ada gitu ya. Terus banyak yang nawarin APD, akhirnya kita kerjain APD. Terus saya buka PO APD, alhamdulillah Mak, sampai kemarin sempat berapa ya? Mungkin ada 10 ribuan lebih gitulah ya Mak yang kita Masya kerjain Allah. gitu, sama masker dan lain-lain. Terbantu tuh Mak pada saat itu. Terbantukan dengan APD. Nah, pas pada saat Idul Fitri mulai turun gitu ya, APD juga sudah mulai banyak banget konveksi yang bikin, mulai turun omset sampai 90% Mak. Menurunnya 90% gitu. Hanya ya kita ikhtiar ya Mak, buka di marketplace akhirnya gitu Mak, yang belum pernah marketplace akhirnya kita main di marketplace kayak gitu. Seperti itu sih Mak. Ya Yang walaupun di sampai hari marketplace ini itu untuk belum nawarin stabil. konveksi, Mak. Itu gimana, Mak, kalau yang di marketplace? Konveksinya yang ini Mak, kita kan ada apa yang satuan ya, kayak toga wisuda satuan, jas laboratorium satuan. Nah, itu yang kita masukin ke marketplace. Jadi pada saat orderan nggak ada, tukang kita suruh bikin stok. Awal-awal kan kita nggak pernah bikin stok ya Mak, bikin stok tuh nggak pernah. Tapi untuk mengisi, akhirnya yaudah bikin stok deh. Nanti kita jual eceran atau retail gitu. Oke, jadi kita berdamai saja dengan adanya perubahan ya, Mak ya. Tidak mengkritisi Betul, perubahan, nggak ngedumel-ngedumel perut terhadap perubahan, karena itu di luar kontrolnya kita. Yang ada Maria melakukan adalah adaptasi, teman-teman. Wah, ini luar biasa nih mentalnya ya. Jadi ya udah memang zaman betul Mak. berubah, memang harus begini ya udah jalin aja. Yang tadinya nggak pernah nyetok karena berdasarkan ada orderan, sekarang akhirnya ya sudah kita adaptasi dan akhirnya mau nyetok demi menyelamatkan rezekinya para penjahit ya Maya. Betul, Mak. Demi menyelamatkan Masya karyawan Allah. juga gitu kan. Jadi di kantor ini kita ada 24 orang, Mak. Untuk yang adminnya sampai ada 20-an mungkin ya, Mak, admin, marketing dan lain-lain. Jadi total ada Oke. 38 itu yang membuat kita harus benar-benar seperti itu. Halo, halo, di aku putus, Mak. Yang yang Halo, yang Mak. yang Ya, yang menjadi tanggungan wajib bulanannya ada sekitar 20-an orang ya. 20 orang, Mak. Betul. 20 orang. Nah, itulah yang kita kita sebagai owner nih berjibaku, apalagi nih, apalagi nih, apalagi nih, apalagi nih. Ya nggak sih? Betul, Mak. Gimana caranya biar sampai kemarin sampai tidak ada yang sampai di apa ya, dirumahkan maksudnya gitu Di ya Mak, PHK walaupun ya. kita WFH di PHK gitu. Tapi ada beberapa sih Mak, dua atau berapa yang sempat kita berhentikan dan ada juga yang memilih memang pengen berhenti sendiri gitu. Cuman berapa orang gitu, dua lah gitu. Kalau dari segi Marianya memperjuangkan, pokoknya gimana dapat duit nih supaya mereka kita semuanya tetap bisa gajian dengan baik gitu kan ya. Luar biasa. Iya Mak, Itulah memang ya betul. pusingnya atau tugasnya bisnis owner memang mikir terus kan ya. Apalagi next, apalagi next, apalagi gitu kan ya. Oke, ini aku ada pertanyaan dulu Iya betul. dari Mak Safaati Dayania. Awal mula modalnya dari mana Mbak katanya? Jadi Nah, ini awal modal yang mula mana dulu nih? Bisnis yang mana nih? Kita anggap yang konveksi dulu lah. Yang konveksi dulu. Tadi tanpa modal ya sebenarnya. Coba Mak cerita dulu Mak yang konveksi ini. jadi yang konveksi itu kan untuk sistem PO kita ada DP ya Mak ya. Begitu kita masuk ke kantor atau ke sekolah kan mereka ada DP tuh gitu. Nah, uangnya kita belikan untuk bahan dulu. Kekurangannya itu awal-awal kita bermitra ya itu Mak, modal negosiasi lah ya, modal tolong dibantu bisa nggak nanti pelunasannya setelah saya dapat pelunasan dari customer. Seperti itu sih Mak awal-awal.
untuk awal-awal ya. Terus Oke. alhamdulillah mitra pada, oh iya nggak apa-apa karena tahu kita baru gitu kan, saling bantu katanya gitu. Masya Allah. Jadi Seperti sebenarnya itu. kalau ditanya modalnya berapa, modalnya adalah keyakinan sama Allah. Iya Modalnya benar. nol, Mak. Modalnya nol. Jadi Maria ini, mungkin tadi teman-teman ada yang terlambat nontonnya. Jadi Maria ini awalnya adalah kerjasama dulu dengan konveksi-konveksi. Nah, Maria ini sebagai maklarnya ya, Mak ya. Maria nyari klien. Iya Mm-mm. nggak sih? Betul, Maria betul nyari Mak, betul. klien, kemudian Mm-mm. ada konveksinya. Nah, dipertemukanlah sama Maria nih. Nah, Maria ngambil apa minta DP dulu ke kliennya untuk beli bahan dan sebagainya. Nah, nanti ngurusin. Kemudian berkembang sampai kerjasama dengan 20 rumah produksi. Nah, kemudian juga akhirnya bikin rumah produksi sendiri. Berarti kekuatan, kalau menurut aku, kekuatannya Maria adalah networking dan negosiasi. Karena kalau dari aku lihat ya bahwa ya udah ngomong aja, diskusi aja, nego aja sama kliennya, dan ternyata izin Allah dikasih juga gitu ya. Banyak orang yang Iya, apa udah kayak takut duluan, wah ini dari mana, wah ini dari mana, padahal kalau kita ngomong ke klien itu bisa aja dibantu sama mereka ya, Mak. iya betul Mak, betul seperti. Malah awal-awal Mak kita kan nggak kontrak rumah, nggak kontrak ruko ya, karena memang dari kontrakan aja nggak ada gitu ya kita. Nah terus beberapa proyek akhirnya kita bisa kontrak ruko yang harganya itu 1 tahun cuma 2,5 juta Mak. Itu ya jauh dari kata layak lah ya Mak rukonya gitu kan. Bahkan saya ingat tuh nggak ada kamar mandinya kurang layak gitu ya. Pernah ada salah satu kampus tuh yang datang Mak ke situ gitu kan. Melihat kondisi seperti itu kan percaya atau tidak gitu ya. Cuman alhamdulillah sih rezeki ya Mak. Kita kadang malah jemput bola Mak, kita jemput bola gitu. Seperti itu Mak. Oke, berarti sebenarnya kalau di awal itu strategi marketingnya offline berarti ya, waktu dulu ya, waktu memulai memulai bisnis itu ya, karena jemput bola ya arahnya. Jadi online lalu offline Mak gitu. Dari online dulu Oke. kita mulai tawar-tawarkan di awalnya kan ada main di apa ya Google ya Mak ya di SEO gitu kita mainnya. Setelah itu baru ke offline kita jemput. Misalkan ada yang mau kita langsung samperin gitu. Sampai ke Bogor, sampai kemana kita samperin. Awal-awal. Oke, nah itu strategi marketingnya karena memang arahnya adalah B2B ya, buat ke perusahaan-perusahaan yang paling bagus emang sih di Google ya. Nah, jadi teman-teman kalau Iya. bingung yang punya konveksi juga, nah Maria ini melakukan pemasarannya melalui Google ya. Bagaimana caranya muncul di halaman satu Google, mau yang organik, mau Mm-mm. yang berbayar, hajar aja. Sebegitu udah Mm-mm. dapet, kemudian follow up-nya intas langsung secara offline, lebih pendekatan ya. Iya. Ini sebelum pandemi nih dulu nih, kan kita ngomongin Iya betul. awal-awal. Nah, luar Betul. biasa ya, dikejar mau sampai luar kota juga dikejar. Ah, luar biasa. Nah, Gitu. dari konveksi fashion seragam, kenapa bisa nyasar ke sendal dan sepatu? Ya, jadi pas bisnis ini bermula pas pandemik ya, Mak, udah bulan-bulan November gitu. Ya. Saya berpikir eh, konveksi ini kan ya ingin bermanfaat lebih lah gitu ya, Mak ya, ingin jadi jembatan lebih untuk para wanita gitu ya, Mak, untuk jadi reseller. Sedangkan di konveksi kan jarang ada reseller ya, Mak, gitu kan. Jadi coba deh bikin produk yang bisa di reseller kan gitu. Ada yang bisa awalnya sih seperti itu, Mak gitu. Jadi tidak terlalu muluk-muluk cuman coba bikin produk yang kita bisa punya reseller gitu ya. Akhirnya nanti bisa berdampak juga lah gitu ya, bermanfaat juga untuk reseller tersebut gitu. Oke, berarti mulai dari kapan nih, Mak? Ini mulai dari Desember kita launchingnya, Mak. Baru Desember kemarin, Mak. Desember 2020. 2020. Desember 2020. Nah, Mm-mm. yang dilakukan ya ini berarti nggak jual retail dengan niatan mau ngebantu para ibu-ibu di rumah supaya mereka punya penghasilan dari menjadi reseller ya, Mak ya. Iya, betul, Nah, Mak. Maria dari pusatnya ini ada distributor agen reseller atau reseller aja atau gimana? Untuk awal kita baru sampai reseller aja, Mak. Nih baru awal. Baru reseller saja nih, Mak. Ini lagi masih tahap belajar ya, Mak. Karena ini jujur bisnis baru lagi gitu ya, yang belum pernah sebelumnya kan tidak ada jaringan reseller gitu. Jadi ini belajar lagi nih, Mak. Kemarin sempet kan ikut di Masya kelas Allah. Mak Muri.
mentoring dan Berjuang kanggu lain-lain. ini mah. Ada nggak sih di sekitarnya Maria tuh bawa ada barangnya nggak sih? Lihat dong kayak apa sih? Oh, barangnya kebetulan di gudang, Mak, di atas. Ini saya di ruang bawah. Oke, Mungkin bisa di IG aja siap. ya, Mak. IG Oke, Sachius. nanti teman-teman akan aku cantumin di caption IGTV ya untuk akun Instagramnya Mak Ria Konveksi dan juga yang bisnis sendal dan sepatunya. Nah, yang sendal dan Iya, sepatu ini menjadi betul. peluang rezeki nih buat teman-teman nih yang mau punya penghasilan bagi mau lebaran nih, ya kan? Nanti insya Allah bisa jadi peluang rezeki juga buat teman-teman untuk gabung jadi reseller. Nah, syaratnya apa sih Maria kalau mau Amin. gabung jadi resellernya? Untuk syarat reseller sih kita insya Allah mudah banget ya, Mak. Jadi pembelian 500.000 sistem deposit sudah bisa jadi reseller seperti itu. Oke, Pembelian di lima cuma lima ratus ratus ribu, ribu Mak. sistem deposit. Enak nih Iya. loh, deposit loh. Jadi nanti bisa diambil dari yang laku dulu ya, Mak ya. Betul. Dari yang laku dulu Oke, memotong uang deposit dulu, Mak. Gitu. siap. Dapat diskon berapa, Mak, kalau reseller? Diskonnya 20%, Mak. Untuk Wah, reseller. lumayan. Ya, lumayan banget nih. Ayo, yang mau belajar-belajar jualan, mau belajar, mau siap-siap punya tabungan buat Ramadan, sebulan lagi loh ya, nggak berasa ya, Masya Iya, Allah. Udah betul. bener-bener 30 hari lagi kalau nggak salah ya, gitu ya. Iya, Untuk betul, menjelang Mak. Ramadan, siapin buat mudah-mudahan bisa mudik ya, mudah-mudahan sehat semuanya. Ataupun Amin. transfer-transfer buat ke mertua, ke orang tua, ke adik, sepupu-sepupu, nah harus punya tabungan dari sekarang. Masih ada waktu 1 bulan, teman-teman. Ya, dan ini Maria ini tangan pertama supplier, Ya, insya Allah amanah, tempatnya teman-teman juga bisa insya Allah. tongkrongin aja, datang langsung boleh nggak ya? Maria untuk Oh, lihat-lihat boleh, boleh ya? Mak. Boleh. Silahkan, Mangga. Datang Masya langsung. Allah. Oke, nah kalau dari sosok Maria ini yang aku pelajari tadi dari awal adalah pertama jangan takut untuk mencoba ya, dan harus punya keyakinan aku pasti sukses gitu ya. Dan yang sudah menjamin suksesnya itu Allah gitu kan ya. Jadi ini pelajaran Betul. tauhid nih. Yakin gak kita sama Allah? Kamu yakin gak sukses nih? Anak-anak aku tuh dia udah punya channel YouTube, udah punya akun Instagram, wah udah Nah, luar biasa iya, ya. Mak. Udah mikirin, Keren Bunda ya. aku mau jualan nanti dulu, belajar dulu. Saya anaknya Makmuri udah bawaannya mau jualan aja dia tuh ya. Nah, kemudian tadi dari Maria itu terus bergerak teman-teman, terus bergerak dan kalau dilihat dari tadi apa perjalanan dari konveksinya itu kunci yang utama adalah adaptasi. Harus bersiap adaptasi terhadap apapun perubahannya. Jangan gengsi dan nggak boleh diam gitu ya. Nggak boleh Iya. berada di zona nyaman. Walaupun Maria udah masuk bisnis ke tahun Sembilan. ke-8 ya, mau 8 Delapan. tahun, terus aja bergerak, terus bergerak. Nah, kalaupun tadi dari bisnis konveksinya itu ketika tahun 2013 itu modalnya nol. Jadi modalnya Iya. adalah modal networking dan modal kemauan Networking. gitu ya. Jadi konveksinya punya orang lain, kliennya kita nyari dan kita tanpa modal sama sekali, Masya Allah. Iya. Jadi modalnya ini nih, sama Allah udah dikasih luar biasa kita pakai lah sebagai modal ya. Nah kemudian Betul. ketika pandemi ini malah tercetus ide lagi nih, gimana caranya punya bisnis yang bisa ngebantu lebih banyak orang. Dan akhirnya meluncurlah ya si sendal dan sepatu ini dengan sistem reseller sehingga Iya. teman-teman yang sekarang bingung mau income apa, pengen punya penghasilan bisa join. Nah, jadi resellernya Maria nanti aku cantumin di caption dan cuma modalnya 500.000 aja udah bisa dapat diskon 20%. Kita jualin sendal dan sepatu untuk panen Ramadan. Masya Allah, luar Iya, betul, biasa. Mak. Nah, Maria, semangat nih ya. Ayo teman-teman jangan putus asa terhadap rezekinya Allah ya. Rezekinya Allah itu banyak banget. Ini sudah terbukti loh. Seorang Maria lulusan SLTA, pernah jualan gorengan, pernah jualan kreditan ke tetangga-tetangga, suaminya tukang roti keliling. Wah, luar biasa ya perjuangannya bergerak aja terus. Nah, kalau bisnis yang konveksi, ini bareng sama suami atau beda-beda nih, Mak? Awalnya saya sendiri, Mak. Jadi suami kebetulan kerja juga ya gitu, ditawari kerja oleh saudara gitu di asuransi. Saya sendiri selama kurang lebih 2 tahun gitu. Nah, begitu tahun ketiga nih, suami yang menghitung-hitung gitu kan, alhamdulillah, saya minta sih tolong dong dibantu nih kayaknya apa udah lumayan berat gitu ya gitu kan, rumit gitu. Oh ya udah, terus dihitung-hitung, eh angkanya dapet, Mak, gitu ya, angka dari gajinya dapet gitu kan. Setelah terus kita juga nabung dulu. Jadi konsepnya suami saya resign itu, kita punya tabungan selama 3 bulan gajinya suami dulu gitu, awal-awal gitu kan.
begitu sudah punya itu ya udah Bismillah, akhirnya resign. Nah setelah suami Oke. bantu malah lebih luar biasa lagi pada saat itu. Seperti Alhamdulillah. itu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau memang suami belum mau, santai aja. Dia Maria 2 tahun loh Hmm, berjuang sendirian ya. 2 tahun, Berjuang iya betul. sendirian, tapi membuktikan ya, membuktikan bahwa ini memiliki prospek yang baik, bahwa ini potensinya bagus ya. Kemudian dihitung-hitung-hitung, akhirnya Alhamdulillah suami akhirnya mau gabung setelah 2 tahun loh Mm-mm. berjuang sendiri. Jadi teman-teman jangan putus asa. Kalau masih banyak nih Mak yang aduh kenapa ya suamiku kok nggak mau bantu. Aduh, sabar 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 ya, jangan dicerewetin. Kalau suami tuh semakin kita cerewetin semakin nanti kabur gitu kan ya. Nah tadi juga kuncinya kalau mau entah istri yang resign ataupun suami yang resign, wajib Mm-mm. punya tabungan. Kalau tadi tipsnya Iya, Maria, tabungan selama 3 bulan biaya hidup ya Mak. iya betul, Mak. 3 bulan gaji sih, lebih ke gaji gitu ya. Gaji ya udah gitu. Jadi kalaupun bisnisnya Oke. belum oke, udah punya tabungan itu, Mak. Nah, punya uang cadangan ya. Jadi Ya punya mantap dulu, Mak. uang tabungan senilai 3 kali gaji. Jadi ditabung Iya. dulu, kira-kira sudah aman, baru suaminya Mm-mm. akhirnya resign. Dan begitu resign, join, alhamdulillah ya, karena 2 kepala yang Alhamdulillah. mikir ya. 2 kepala yang Betul. mikir, 4 tangan yang mengerjakan, akhirnya alhamdulillah izin Allah, ikhtiarnya makin banyak, hasilnya juga makin banyak, Masya Allah. Iya. Nah, pembagiannya gimana sih, Mak? Kan biasanya suka ada bentrok-bentrok nih, gitu kan ya. Kalau suami sama istri satu bisnis, ya nggak sih? Ini udah rahasia umum, ya kan? Nah, gimana nih pembagian job desk-nya nih, Maria sama suami? Ya aku mau belajar nih sama Makmur ini justru. Eh, ada sih Mak pasti ya couple ya bahasanya gitu. eh, Kadang belum bisa memisahkan gitu Mak, belum bisa memisahkan antara di kantor sama di rumah ke bawah, di rumah sama di kantor ke bawah seperti itu. Cuman ya kita tahu untuk tugasnya sih sudah kita bagi ya Mak gitu, sudah ada pembagian tugasnya. Ya di ini aja sih Mak disyukurin bahwa kalau ada polemik ini kita lagi ngomong masalah kerjaan ya gitu kan, bukan masalah yang lain. Ya kayak gitu-gitu Mak. Seperti itulah PR masih PR Oh. sih. Nah, kalau tadi pembagiannya berarti Maria pegang apa, suami pegang apa? Saya pegang sales, Mak. Awalnya sales dan produksi dan suami bagian keuangan gitu ya. Terus ada tim lagi kami, kita partner itu yang awal bergabung pegang marketing gitu. Jadi saya sales dan produksi. Nah sekarang saya fokus di sales saja dan Saceus, suami di operasional dan keuangan. Oke, jadi Gitu, memang Mak. sudah ada posisi-posisinya ya, sesuai Iya. dengan apa nih? Kalau pembagiannya sesuai dengan passionnya, sesuai dengan bakatnya, atau karena kebagiannya itu? Memang dari awal sudah dibagi ya, Mak. Karena kebetulan suami itu kuliah di keuangan, Mak. Setelah resign dari Alhamdulillah. Saroti itu kuliah di bagian keuangan. Jadi beliau paham tentang laporan-laporan keuangan seperti itu. Kalau saya karena emang awalnya bagian produksi ngurusin tukang, jadi ya ke bawah langsung ngurusin tukang terus gitu. Tukang jahit dan operasional. Oke, dan jadi memang sesuai dengan bakatnya ya, sesuai dengan Ah, potensinya. Nah, betul. gitulah ya. Betul, Sesuai Mak. dengan potensinya masing-masing, jangan dipaksa. Ya, berarti kalau Ya. tadi marketing sudah ada orang yang ngadain marketingnya. Kalau Mm-mm. Maria tadi sebagai salesnya sekarang ya sama produksi buat di Sachios ya. Iya, betul, Mak. Nah, kemudian kalau di suami bagian keuangan sama operasional kalau sekarang. Nah, itu Ya, di konveksi sama yang sendal sepatu itu manajemennya gabung atau pisah, Mak, pada akhirnya? untuk manajemennya kita masih gabung tuh, Mak. Karena belum bisa apa ya. Ini kita masih baru ya, Mak ya. Jadi masih digabung. Tapi untuk karyawannya atau stafnya sih kita udah pisah, Mak. Oke, Gitu untuk level jadi ada manajemennya tetap. manajemen besarnya gabung ya, di bawahnya ada marketing Mm-mm. sama ada sendal sepatunya itu. Nah, ini ada Iya. pertanyaan dari Mak Fitra underscore Coko. Awal usaha, cara nabung keuntungannya gimana, Bun? Iya, jadi awal-awal sih kita pisahkan ya, Mak, gitu ya. Pisahkan beberapa sedikit-sedikit untuk ditabung. Kalau saya kemarin itu berapa persen gitu, Mak? 20% dari keuntungan itu wajib ditabung.
ditabung, terus tidak diambil mak dalam waktu 1 tahun gitu. Kita nggak ambil uangnya. Jadi terus diputer buat modal, makanya awal-awal kita itu tempo ya pembayaran ke mitra, lama-lama enggak karena kita udah punya uang sendiri. Terus kita digaji mak dari awal, kita sudah digaji. Awal-awal gajinya kecil aja gitu ya, karena kan perusahaan juga mampunya cuma segitu tuh, kecil. Jadi keuntungan langsung kita tabung, nggak diambil langsung. Saya pun punya Oke, mobil mak cakep ya. nih. Ini baru Tadi mah, maksudnya belum bukan. tadi mah tunggu. Iya ya. 20% dari omset atau 20% dari profitnya? Jadi profit diambil lagi 20%-nya gitu ya? Saya 20% dari profit dulu sih mak awal-awal. Kalau 20% dari omset kan besar banget ya mak. Kalau konveksi kita kan konveksi massal mak, itu minim banget tuh keuntungannya. Makanya kita ambilnya 20% dari profit. Itu yang kita khusus ditabung di satu akun bank terpisah gitu. Oke. Terus kita juga digaji. Nah, catet Gitu tuh. Ini mak. trik keren nih. Jadi dari keuntungan perusahaan, kalau dalam akuntansi itu namanya laba ditahan. Nah, Iya jadi diambil betul. 20% si laba ditahannya, pisah rekening. Pisah rekening dan ditahan selama satu tahun, udah cukup besar, baru nanti bisa diputer gitu ya, Mak ya? Iya mak, betul. Wah, keren. Pantes lah ya, suaminya orang bagian keuangan. Cucu nih ya. Tuh, teman-teman ini loh, Iya. daripada teman-teman harus kuliah dulu, dapat ilmunya nih ya. Nabung 20% dari profit, lalu Mm-mm. pisah rekening. Karena kalau nggak dipisah rekeningnya, berasa duit kita banyak ya nggak sih? Apalagi Iya, kalau mama nih, yang belum pisah antara rekening pribadi sama rekening bisnis. Wow, begitu rekening bisnisnya banyak, itu OKB. Ya, orang kaya baru ya. Aku betul juga mak. pernah kok ngalamin di posisi itu Maria gitu jadi kapok gitu kan ya ayo udah harus dipisah. Nah tadi trik berikutnya adalah Maria dan suami juga sistem digaji. Jadi walaupun kita Iya, sebagai business owner, nah kita nggak boleh ambil banyak-banyak dari uang perusahaan, iya, harus diputar lagi gitu kan ya, harus digaji gitu. Jadi nanti sehingga ada batasannya dan gajinya pun disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dulu. Kalau emang iya, mampunya baru kecil ya udah kasih dulu aja sama dulu gajinya kecil nanti akan ada kenaikan iya, gaji kok ya. betul. Terus itu ya mak, untuk yang akun itu kita nggak pakai ATM mak, nggak pakai ATM. Akhirnya kan jadi nggak bisa gesek. Terus namanya QQ mak. Jadi kalau berdua mau ngambil harus berdua. Karena kan males ya mak. Aduh harus Oke, berdua gitu. Jadi dibikin seribet mungkin yang rekening itu mak. ambilnya. Ya ambilnya seribet mungkin. Akhirnya kan nggak diambil-ambil. Seperti itu. Nah, tuh ada lagi tuh triknya ya. Jangan pakai kartu ATM, tapi juga jangan pakai token ya. Nanti nggak pakai Ya, ATM, pakai token lagi ya, jajan online nanti. Terus ditambah lagi apa ada QQ. Jadi teman-teman bisa request iya, sebenarnya ke banknya untuk uh-uh. satu rekening itu dua kepemilikan. Jadi nanti kalau ngambil tuh Iya, harus berdua orang itu, harus persetujuan uh-uh. keduanya. Kalau enggak ya nggak boleh diambil gitu Nggak ya. bisa. Nah, ini Iya. pertanyaan dari Mak Lia Suraya. Benar rugi nggak Bunda? Pernah mak, namanya bisnis itu rugi ya pasti gitu kan pernah. Jadi ada beberapa barang yang nggak diambil, terus ada beberapa barang yang salah. Misalkan kita salah, harusnya bordir itu katakanlah ada huruf I-nya, kita nggak pakai, itu kan udah nggak bisa gitu. Gitu sih mak. Beberapa kali pernah rugi gitu. Rugi dalam artian sih tidak dibayar, tapi secara ini ya. Ya dari situ kita belajar sih mak, gimana caranya biar kejadian itu tidak berulang gitu. Oke, nah dari kerugian yang Mak Ria dapatkan itu pelajarannya apa nih? Cuma supaya teman-teman juga ikut belajar. Ya, jadi memanage ini sih Mak, sistem ya. Akhirnya kita buat, oh sistemnya gimana nih biar nggak sampai kesalahan seperti itu terjadi gitu kan. Kita bikin sistem produksinya seperti apa, kita bikin di salesnya penerimaan ordernya seperti apa, terus cara menghitung harga juga kalau karena kita kan bahannya itu berbeda-beda ya, project kan, akhirnya hitung harga. Nah, hitung harganya juga mendetail gitu loh Mak. Kita tahu ini berapa harga yang terupdate sekarang bahan dan lain-lain gitu.
Oke, dalam dunia bisnis itu namanya SOP ya, Mak ya, Standard SOP. Operating Procedure. Jadi selama ini Heeh. mungkin ya dulu ketika masa proses belajar kita belum sampai memikirkan SOP ya, Mak ya. Ada klien juga udah Iya, seneng, Mak. ada kerjaan juga udah seneng, hajar aja ngerjainnya. Aja. Berjalannya waktu ternyata betul butuh ada yang namanya standarisasi. Oh, sebelum proses Mm-mm. ini harus ke sini dulu, harus ke sini dulu, harus begini dulu. Standar penghitungan harga, standar buat QC-nya, standar buat dan sebagainya akhirnya butuh SOP. Nah, teman-teman, ayo jangan nunggu ada kejadian dulu baru bikin SOP ya Maya. Cukup kita aja yang mengalami hal seperti itu ya. Iya, Teman-teman Mak. jangan nunggu kegagalan dulu baru bikin SOP. Ayo mulai mulai dari sekarang nih, mulai nyicil. Bikin SOP cara jawab chat, bikin SOP yang produksi ya, bikin SOP untuk produksinya, bikin SOP buat pengiriman mungkin, bikin SOP buat anak Iya, pemasaran. Ayo mulai dicicil dari sekarang. Karena pembuatan SOP itu memang tidak mudah, tidak sehari beres ya. Itu betul. berproses dan SOP itu sesuatu yang dinamis. Tapi kalau kita nggak ada basic SOP-nya ya kayak aku sama Maria lah ya, kita tuh sama-sama pernah ada kegagalan. Aku pernah mah Mm-mm. gagal produksi tuh 40 juta mah. Oh, Masya Jadi Allah. jadi jadi aku tuh sebenarnya basicnya nggak seneng di dunia produksi mah gitu ya. Pada akhirnya mungkin nggak terlalu Ah, enjoy lah. Ya, dan bagi aku produksi itu perputaran uangnya agak lama gitu kalau bagi aku. Jadi aku ah. lebih senangnya bisnisnya bisnis distribusi, bisnis jasa, bisnis produk digital gitu kan ya. Yang perputaran itu lebih cepet gitu sih kalau aku gitu. Aku mah senangnya cepet-cepet aja cairnya gitu ya. Sedangkan kalau produksi ya riset dulu, bikin sampel dulu, Iya. pemotretan dulu. Wah, panjang banget gitu ya. Sedangkan kalau kita bisnis distribusi, ya udah aku jadi resellernya Maria aja, dapat barang langsung jualin cair ya nggak? Nah, Iya, teman-teman yang betul, Mak. sekarang baru mau memulai bisnis, jangan dulu ambil bisnis produksi. Itu mah Nah, nanti. Yang sekarang harus teman-teman pelajari adalah ilmu jualannya, ilmu nah, betul, marketingnya, Mak. marketing sama selling, kemudian pelayanan, SOP, dan sebagainya. Fokus aja dulu belajar perputaran uangnya. Dan ingat tadi itu, Maria aja bisnis segede sekarang bisa loh mulai dari nol ya tanpa modal. Jadi kalau ada orang yang bilang, aduh aku mau nggak punya modal buat bisnis, oh dia salah, dia masih kurang networkingnya ya Mak ya. Padahal masih banyak loh Iya, Mak. cara supaya kita bisnisnya nol nol rupiah. Dan sebenarnya Maria, kalau aku bisa akal-akali nih ya, kan tadi kan Maria kan tadi bilangnya 500.000 nih ya kan. Ah, Nah teman-teman tinggal tinggal tanya-tanya dulu aja ke CS-nya Maria, minta foto-fotonya, kemudian tawarin ke teman-teman, ya kan? Begitu udah terkumpul 500.000, daftar deh. Nah itu kan bisa jadi bisnisnya nol kan, Ma? Boleh kan, Ma? betul, Mak. Bahkan kita ada rekrut untuk marketer loh, Mak. Marketer itu jadi benar-benar tanpa modal. Yang tadi Mak Muri sempat bilang tuh seperti itu. Jadi kita minta-minta foto. Diskonnya 10% Mak untuk yang marketer. Maksud saya kenapa dicoba dulu ya, kadang-kadang kan takut nih gitu, banyak yang takut nih 500.000 gitu kan. Nah dicoba dulu aja gitu kan, begitu udah mulai kan gitu. Udah Luar mulai biasa. bisa merasakan, bisa ini menemukan marketnya gitu. Jadi kita buka dulu untuk marketer sih, Mak. Alhamdulillah tuh, udah dikasih banyak keringanan loh sama Maria nih. Ayo, yang mau Betul. action nih ya, yang nggak punya modal, sok langsung berkumpul di akunnya Maria. Nanti aku cantumin di caption ya. Langsung ke Ya, sana, tanpa modal juga bisa dapat diskon bisa, Mak. 10%. Insya Nanti Allah. kumpul-kumpulin, naik kelas. Jadi reseller bisa berarti ya, Ma, naik kelas ya. Bisa. Iya, Mak. Bisa Nah, banget. naik kelas jadi reseller dapat diskon 20%. Sip, luar biasa. Maria ini kalau mau kita panjangin lagi masih bisa panjang nih ya. Tapi kita banyak kerjaan yang lainnya. Maria, ada lagi yang mau disampaikan buat buat nyemangatin teman-teman nih yang mungkin sekarang lagi masa pandemi gini, banyak yang suaminya mungkin di PHK, mungkin dia yang juga PHK, kemudian juga putus asa karena cobain jualan ini gagal, jadi ini gagal, gagal. Apa sih bagi dong Maria semangatnya lagi nih buat menyemangatin teman-teman? Ya, jadi teman-teman di era pandemik ini gitu ya, atau masa-masa sekarang ini gitu, gengsi itu nomor 100 gitu ya, atau kita mental block nggak bisa itu jangan dijadikan halangan gitu. Insya Allah kalau sekarang sudah bertebaran sekali ya ilmu-ilmu jualan, ilmu-ilmu marketing bahkan secara gratis di mana-mana sudah ada. Nah, tinggal kitanya memang mungkin mindsetnya gitu dibuka lagi. Insya Allah tidak ada yang sulit ya kalau kita belajar gitu. Terus ya walaupun saya juga masih banyak belajar, Mak, masih banyak banget gitu. Aduh, jauh banget dari kata
kata sukses sih jauh sekali gitu ya, insya Allah, tapi lagi sedang berproses. Kalau saya boleh ini sih, racikan yang sukses, racikan untuk kesuksesan tuh pastinya doa ya Mak, dan yang kedua itu kerja keras gitu. Jadi yang kita punya itu doa yang banyak sama kerja keras. Selebihnya eh itu yang penting menurut saya. Jadi kerja keras gitu loh Mak. Oke, luar biasa. Tidak Seperti ada yang itu. instan, tidak ada Tidak ada yang kesuksesan instan. diraih dengan kemalas-malasan, ya nggak sih? Iya Kalau betul. gampang, kalau sukses itu gampang, semua orang udah kaya, ya. Tapi masalahnya untuk sukses itu hanya orang-orang yang mau bekerja keras. Dan betul, kan ada yang bilang kerja cerdas, betul. Kerja cerdas juga Heeh. butuh kerja keras loh. Kalau menurut aku ya, Iya yang orang lain betul. nonton drakor, orang lain nonton film-film Turki, kita mah masih berjibaku ya kain, ngurusin tukang, ngurusin ini, luar biasa. Jadi kalau menurut aku ini sebenarnya kita tuh sedang menunda kesenangan aja. Toh nanti pada Iya akhirnya betul. ketika semua ini sudah berjalan dengan baik, kita sudah tinggal menikmati hasilnya. Dan itu dibayar Iya dengan kerja keras dan doa tanpa putus. Kalau menurut Maria bet- tadi, luar biasa. betul Mak. Terima kasih banyak Maria, luar Ya, biasa loh ini sama-sama perjuangannya Mak. menjadi Makasih inspirasi aku, kembali. banyak banget insight yang aku dapat, teman-teman juga ya. Ayo semangat bangkit, ayo kerja keras lagi, wujudkan impian. Dan tadi tuh aku senang banget ya dengan kalimatnya Mari tadi di awal. Aku ngerasa yakin pasti aku sukses. Nah, itu tuh. Itu yang harus aku tularin ke semua mak-mak nih ya. Ayo mak, pasang dulu itu di awal. Allah sudah Iya, menyiapkan kok garis kesuksesan nanti di depan nanti iya gitu. betul. Tinggal ibaratnya mah kita udah tahu garis finishnya dan di sana ada Mm-mm. kesuksesan. Tapi Mai jangan berhenti sekarang, terus bergerak sampai ketemu garis finishnya. Oke, terima kasih Iya. teman-teman semuanya. Makasih banyak Maria untuk inspirasinya Ya, luar biasa. makasih, Sukses untuk makasih usahanya. Mak. Nanti teman-teman aku Amin. cantumin di caption ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.